sulit sebenarnya, simple, tapi kita butuh pengertian yang benar-benar dari Tuhan supaya kita bisa mengerti dengan baik dan kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Ketika saya baca dan belajar kembali, saya betul-betul terberkati akan firman Tuhan pada malam hari ini, dan semoga teman-teman Tuhan berkuasa atas hati kita malam hari ini dan kita bisa get the point ya. Kita betul-betul dapat discernment, dapat insight dari Tuhan, dan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau berikan pada kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman, saya ajak untuk berdoa kembali. Mari saya ajak untuk berdoa. Bapa di sorga, kami berseru kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menyiapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu yang akan kami dengar pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk share screen. Oke, sabar ya. Alright. Baiklah. Oke, saya share dulu. Oke, baik. Teman-teman semua, pada malam hari terima kasih Bro Ali, senang juga ya, senang juga mendengar dari Bro Ali. Sehat kan Bro? Sehat? Oh, sehat. Sehat. Saya senang semangatnya ya. Oke, malam hari ini kita akan belajar tentang the four grounds, the parable of Jesus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menyadari beberapa saat lamanya kita belajar tentang teman-teman bisa dengar suara saya dengan baik nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau kurang keras dikeraskan sih. Kurang keras ya? Nah. Baik. Thank you. Let me just. Alright. Sepanjang beberapa bulan lamanya kita belajar ya, Yesus bertemu dengan siapa? Jesus encounter many people ya. Sampai kemarin terakhir Bro Pascal membawakan Yesus bertemu dengan Petrus ya. Kemudian kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu tentang perumpamaan Yesus. Ini perumpamaan Yesus ini adalah pembelajaran yang sangat menarik menurut saya. Dan kita akan belajar sepanjang beberapa bulan ke depan tentang tema yang cukup besar ini. Dan ini tema yang betul-betul membuat kita untuk berpikir kembali ya. Karena ini sebenarnya hal-hal yang kita temui setiap hari, tapi mungkin kita tidak menyadari gitu ya. Lama-lama kita hanya baca aja gitu ya. Baik, teman-teman, saya akan mulai, kita akan belajar bersama karena ini adalah pelajaran Bible study. Of course, kita harus buka Alkitab ya. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah di Matius 13 ya. Ready ya teman-teman ya, buka Alkitabnya. Alright, Matius 13 ya. Oke, ready ya. Baik, saya akan dengan cepat membacakan. Jadi saya akan membacakan Matius 13 ayat 3 sampai dengan 19. Dan selanjutnya nanti ya secara cepat. Oke, baik. Teman-teman buka Alkitabnya, ikuti ya. Baik, let's start. Oke, ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal, yaitu Yesus. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat keempat. Oke. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Ini ayat yang keempat. Oke, kita lanjut. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Oke. Lanjut, masih di ayat 13, Matius 13, ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah.
ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi berbuah ya. Ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus memberikan parabel ini, ia sedang berhadapan dengan orang banyak. Dan orang-orang di sekitarnya itu, mereka ini orang-orang yang latar belakangnya adalah banyak petani. Ya, dan ketika Yesus berkata-kata seperti ini, sebenarnya mereka ini mengerti situasinya, mengerti. Jadi kalau kita, teman-teman, saya guru ya, teman-teman mungkin sudah mengerti, biasanya kalau kita menjelaskan satu konsep, itu biasanya kita harus mengerti dan membawa teori tersebut sesuai dengan konteks pendengar kita. Jadi kalau yang dengerin kita anak-anak TK, tidak mungkin pembawanya seperti ini, pasti hai, beda ya, gesturnya aja beda gitu. Tapi kalau misalkan saya ngomong dengan mahasiswa, nggak mungkin ngomongnya kayak gitu ya, ngapain sih ini orang gitu ya. Jadi kita harus mengerti siapa yang kita sedang bicarakan, dan Yesus mengerti siapa yang sedang diajak bicara itu para petani, which is mereka mengerti apa itu tanah yang baik ya. Lanjut. Ketika Yesus mengatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini pernyataan yang menurut saya cukup keras gitu dari Yesus. Teman-teman pernah nggak sedang mendengar orang bicara gitu ya? Sedang mendengar orang bicara, mungkin temennya atau mama, biasanya mama ya. Mama itu biasanya yang paling cerewet ya. Jadi dia sering ngomong, wah, kita iya gitu. Kita iya aja, tapi kita tidak mendengar sebenarnya. Jadi kita hanya pokoknya lu bilang apa gue denger aja gitu ya. Jadi kita tidak memahami, hanya denger gitu doang ya. Pernah nggak teman-teman sebelum? Jadi kita tuh sebenarnya nggak bertelinga. Jadi kita itu hanya pretend dengar aja, ya kayak kita berpura-pura mendengar ya. Ini biasanya kalau mama saya, kamu ngerti nggak ya? Gitu. Biasanya mama saya gitu. Kamu mengerti nggak yang saya ngomong gitu ya? Coba ulang gitu ya, mama saya biasanya kayak gitu. Terus kalau saya nggak bisa jawab biasanya ya biasanya gitu ya, namanya inang-inang gitu ya, biasanya dia akan selalu naikkan tone-nya. Lanjut ya, di ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Ini murid-muridnya ini nanya ya, kok tumben-tumbenan ini Yesus? Teman-teman, perumpamaan tentang tanah ini, tentang penabur ini adalah perumpamaan yang paling panjang ditulis di dalam Alkitab. Ya, salah satu perumpamaan yang paling panjang ditulis dalam Alkitab. Dan perumpamaan yang dituliskan, jadi Yesus menyebutkan perumpamaan dan langsung mengartikan. Ya, jadi kalau kita lihat itu langsung. Di perumpamaan yang lain, Yesus jarang melakukan itu. Ya, lanjut. Oke. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi. Jadi ini Yesus ngomong sama murid-muridnya ya, kepadamu diberi karena diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Ini murid-muridnya, jadi tadi murid-muridnya itu tanya ya, kok Yesus ngomong sama mereka dengan dalam perumpamaan sih gitu ya. Terus Yesus jawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Mereka ini siapa? Orang-orang yang ada dengan Yesus pada saat itu, yang mereka juga ada di situ, dan mereka mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Tetapi apakah mereka betul-betul mendengar? Ya. Lanjut ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-teman coba pahami di ayat 12 ini. Ini ayat 12 ini seakan-akan nggak fair ya. Ini nggak fair gitu. Orang yang nggak maksudnya udah punya diberi lagi sehingga dia berkelimpahan. Sedangkan orang-orang yang nggak punya gitu ya, itu diambil daripadanya gitu ya. Ini kok gitu ya Teman-teman pernah nggak? Apa ini maksudnya ya ayat 12?
Kita lanjut dulu baca ya teman-teman. Itulah sebabnya aku berkata-kata ke dalam perumpamaan kepada mereka. Karena, jadi Yesus jawab nih, ketika muridnya tanya tadi, kenapa sih Tuhan kamu ngomongin dalam perumpamaan gitu ya. Yesus jawab ya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Wah, ini teman-teman, ini ngeri ya. Jadi itu orangnya ada di situ, ya. Mereka itu melihat, tapi mereka tuh nggak melihat gitu. Itu gimana ya? Nggak teman-teman seperti ini ya. Lihat tapi nggak melihat gitu ya. Jadi ini sebenarnya kata dasarnya adalah tidak memperhatikan. Kenapa tidak memperhatikan? Ketika kita tidak memperhatikan, maka kita tidak mengerti. Jadi kita tidak punya pengertian, discernment ya. Lanjut ya teman-teman. Ini masih lanjut, masih saya baca aja dulu di ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Wah, ini ngeri ya. Jadi dia dengar dan mendengar namun nggak ngerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Oke, lanjut. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Teman-teman, ini ayat 15, ini adalah kesimpulan dari sebenarnya perumpamaan Yesus itu. Sebenarnya ketika teman-teman kita baca sampai ayat 15, sebenarnya pelajaran kita udah selesai. Ya, dah gitu ya. Tetapi kita harus melihat ini karena ini adalah Bible Studies ya. Jadi ini kita sedang membicarakan satu konteks dan kita harus betul-betul mengerti apa sih sebenarnya konteks ini gitu. Sedang membicarakan apa. Saya yakin teman-teman mungkin sekitar 10% sudah mengerti apa maksudnya. Tapi ketika kita seakan-akan mengerti, sebenarnya kita tidak mengerti. Ya, itulah yang saya alami. Sepertinya sekonyong-konyong kayaknya saya mengerti, tapi sebenarnya saya nggak ngerti, gitu ya. Baik, mari kita lihat sama-sama, teman-teman. Tetapi berbahagialah ayat 16, masih di Matius 13 ayat 16, tapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi mereka masih berfungsi, jadi mata, telinga itu masih berfungsi ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ini Yesus ngomongin ya tentang nabi, dan ini dia betul-betul klaim sangat keras gitu ya. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Oke. Baik, teman-teman, kalau kita lihat di sini ayat 16 dan 17, ini saya lompat satu ayat, yaitu ayat 18. Di ayat 18 kita akan melihat Yesus mengatakan dia memberikan pengertian. Jadi di ayat 18 itu dia, ini loh arti pengertian perumpamaan itu. Jadi 19 ini sebenarnya Yesus mulai menjelaskan apa arti perumpamaan tersebut. Jadi murid-muridnya ini sebenarnya seakan-akan mereka ini baru dengan Yesus, dan ketika Yesus mengatakan hal ini, mereka ini seakan-akan tidak mengerti konteks gitu. Kenapa Yesus tiba-tiba ngomongin tentang penabur? Kenapa Yesus ngomongin tentang benih? Dan kenapa Yesus ngomongin tentang hal-hal ini gitu ya? Dan Yesus melihat kebingungan di antara murid-muridnya. Tetapi sebenarnya ketika Yesus berbicara hal ini, dia berbicara tentang satu konteks yang orang-orang di sekitar itu mereka mengerti. Ya, dan Yesus ini ketika dia berbicara tentang perumpamaan, ketika Yesus menjelaskan,
Coba teman-teman dengarkan. Banyak sekali Yesus itu mengajar, itu banyak ya, tentang segala sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan dengan menggunakan perumpamaan. Ya, kenapa? Teman-teman beda sekali ketika kalau teman-teman guru ya, apalagi guru-guru anak kecil kayak Sis Amel gitu ya, biasanya mereka itu atau mungkin guru sekolah minggu atau mungkin guru sekolah sahabat ya, itu teman-teman kalau ngajar di kelas kecil itu biasanya rahasia paling bagusnya adalah bercerita. Karena orang itu senang banget bercerita, apalagi ceritanya itu dalam bentuk teka-teki ya, atau dalam bentuk di mana kita konteksnya mengerti gitu ya. Teman-teman kalau sekarang sedang jatuh cinta dan saya sedang berbicara tentang jatuh cinta, pasti itu nyentuh banget di hatimu. Kenapa? Karena itu sedang dialami gitu ya. Kalau misalkan teman-teman adalah petani pada hari ini, atau mungkin orang tua teman-teman petani, pasti mengerti apa yang sedang dibicarakan. Jadi Yesus ketika dia memberikan perumpamaan, dia berbicara tentang konteks, situasi, keadaan. Itulah Yesus ya. Jadi dia mengerti cara menyentuh dan menyentil hati orang-orang. Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman. Di ayat 19, Yesus mulai menjelaskan kepada, di ayat 18, Yesus bilang, ini loh pengertiannya tentang perumpamaan ini. Nah, di ayat 19, mari kita lihat. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, jadi inilah tadi tanah atau inilah benih. Jadi ketika penabur itu datang, teman-teman kalau orang tua teman-teman adalah petani, biasanya petani itu biasanya menyiapkan benihnya dulu. Jadi dia memilih. Benih itu biasanya adalah yang paling unggul ya di antara sesamanya. Jadi kalau misalkan benih padi itu biasanya dipilih yang paling unggul ya. Dan biasanya itu disiapkan, diasingkan. Lalu setelah itu biasanya para petani itu menyiapkan lahan. Dan biasanya setelah lahannya itu biasanya lahannya itu betul-betul dikondisikan sedemikian rupa supaya itu sesuai dengan requirement, sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini, ini di ayat 19 dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ini adalah orang yang pertama, tanah yang pertama ya. Jadi benih di pinggir jalan. Jadi teman-teman pasti sering misalkan sedang mengendarai atau misalkan sedang jalan, pasti melihat tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggir jalan. Biasanya tanaman-tanaman yang tumbuh di pinggir jalan itu biasanya kondisinya sangat mengkhawatirkan ya. Misalkan dia tidak sama dengan yang tumbuh di tempat yang seharusnya ya. Kita lanjut ya teman-teman ayat 19. Oke. Kita sama-sama melihat bagian ini. 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira ya. Jadi ini adalah kondisi tanah yang kedua, itu tanahnya berbatu ya. Orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Jadi begitu dia dengar senang hatinya ya. Jadi ini kondisi hati yang kedua. Tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Teman-teman, ini adalah kondisi tanah yang kedua ya, kondisi tanah yang kedua. Jadi ditaburkan benih di tanah yang berbatu karena segera langsung. Biasanya kalau tanah berbatu itu tanahnya sedikit ya, kalau tanahnya sedikit, dan biasanya batu-batu yang lain itu menahan tanah yang sedikit itu, dan biasanya hara tanahnya itu tinggal di situ, dan biasanya kalau numbuh sesuatu cepat numbuhnya karena memang vitaminnya di situ. Tetapi ketika tanamannya tumbuh, dia tidak akan bisa berakar karena ditutupin atau dihimpit yang lain gitu ya. Seperti yang kita lihat di sebelah sini. Kalau teman-teman, sorry saya nggak punya ternyata pointer. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini dia berbatu ya. Jadi biasanya kalau tumbuh tanaman di sini, dia sebentar aja. Oke?
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Teman-teman pernah nggak? Saya pernah. Saya pernah. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya bilang yes, amin, gitu ya. Tetapi begitu penderitaan datang, saya question mark, ya. Saya bertanya dalam hati, apakah saya benar Tuhan? Apakah ini benar Tuhan? Saya jadi mempertanyakan itu, ya, kompromi. Ya. Teman-teman, oke. Ini tadi kita di ayat 21, sekarang saya move ke 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ini kondisi tanah yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Maaf teman-teman. Ini tadi kondisi hati yang kedua ya. Jadi ini tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, kondisi tanah yang ketiga. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Oke, teman-teman pernah lihat semak duri ya? Putri malu gitu ya, semak duri, pokoknya semak duri. Biasanya kalau ada tanah yang ada semak durinya, itu biasanya tanaman lain nggak bisa numbuh di sana. Kalaupun numbuh, umurnya sebentar. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkembang. Jadi itu dihimpit sama semak-semak duri tersebut. Dan semak-semak duri itu biasanya dia tanaman yang tahan banting ya, dan dia akan menekan. Kalau ada benih yang bertumbuh, dia akan menekan dan benih itu pasti tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Saya sering melihat ini. Dan kalau kita lihat ini, teman-teman, biasanya kalau tanaman yang tumbuh di tengah semak berduri ini, orang juga atau yang lain juga jarang melihat ya. Kita nggak bisa lihat karena biasanya begitu tanamannya tumbuh, si semak berduri ini akan menutupi dan biasanya itu tanaman yang bertumbuh itu biasanya dia langsung mati gitu ya. Jadi dia kayak nggak bisa terlihat dari luar gitu. Dia terhimpit begitu ya. Jadi ini perumpamaan tanah yang ketiga, semak duri ya. Teman-teman, kalau kita bertanya ya, kita mendengarkan firman Tuhan di tengah kesibukan kita, teman-teman datang pada hari Rabu ini ya, di tengah berbagai banyak hal yang mungkin teman-teman pikirkan pada saat ini, meeting lah, apalah, inilah, istrilah, anak lah, dan semuanya ya. Lalu biasanya kita akan banyak kompromi ya, banyak kompromi. Lalu kita khawatir gitu ya, ini benar nggak, itu benar nggak. Kekhawatiran kita itu lebih besar dari kekuasaan firman Tuhan. Kenapa teman-teman? Kenapa? Karena kita membiarkan semak berduri itu ada dan menghimpit dia, jadi menghimpit sehingga benih firman Tuhan yang diharapkan tumbuh di tanah itu, di hati kita, itu tidak tumbuh ya. Jadi teman-teman, semak duri ini adalah satu tumbuhan yang sebenarnya kalau ada petani mereka paling nggak senang, karena itu akan merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Dan ini membuat biasanya ya tanaman-tanaman yang lain itu biasanya menyingkir dari si semak berduri ini ya. Saya lanjut dulu teman-teman ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ini kondisi tanah yang baik ya, tanah yang keempat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga 30 kali lipat. Jadi sebenarnya kesimpulannya Yesus sudah bilang di ayat 23 ya. Baik, saya ada garis bawahi di ayat 23, teman-teman perhatikan nggak? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman ya. Jadi mendengar firman. Ketika kita sampai di sini kita punya beberapa kesimpulan ya. Oke. Mendengarkan firman. Jadi ketika kita mendengar, kita dengar ya, listen ya, kita mendengar,
Setelah mendengar, biasanya kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mendengar, kita akan datang ke bagian yang kedua, yaitu mengerti. Ya, oke. Oke, mengerti. Ya, jadi saya stop dulu di sini, nanti saya akan balik ke sini. Baik, saya akan masuk ke bagian ini, teman-teman. Ya. Baik, semoga saya sudah bisa membuat teman-teman semakin bingung ya, supaya mendengarkan. Baik, saya mulai dari sini. Oke. Oke, yang pertama kita lihat tanah yang sedang dibicarakan oleh Yesus. Tanah ya, jadi persamaan dari tadi perumpamaan Yesus itu dia berbicara tentang tanah. Tapi pertanyaannya, apa itu tanah? Jadi Yesus berkata tanah di pinggir jalan, tanah di bebatuan, tanah di antara semak berduri, kemudian tanah yang baik. Semuanya tanah. Jadi sebenarnya tanah ini siapa? Gitu ya. Penabur itu siapa? Benih itu siapa? Itu ya, itu pertanyaan yang mungkin teman-teman keep dulu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan persamaannya lagi. Semua sama-sama ditaburkan. Apa yang ditaburkan? Benih. Ya. Benih itu ditaburkan. Benih itu ditaburkan. Ditaburkan oleh si penabur. Ya. Oke, lanjut. Mari kita masuk ke perbedaannya. Perbedaan dari perumpamaan itu, coba teman-teman, ada yang boleh, saya boleh minta Sis Gita baca Lukas 8 ayat 11, saya tidak tuliskan di sini, karena slide saya terbatas, boleh minta tolong Sis Gita, bacakan Lukas 8 ayat 11 dengan kuat. Oke, Lukas 8 ayat 11 ya. Ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Terima kasih. Jadi teman-teman kita mengerti bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Oke, kita satu mengerti. Jadi kalau kita mau berbicara tentang perumpamaan, kita harus mengerti bahasa-bahasa yang digunakan. Kita sama-sama mengerti dan firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa ketika kita berkata benih, itu sama dengan firman Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman, firman Tuhan itu kita dengarnya di mana? Teman-teman mungkin nggak dengar firman Tuhan ketika sedang di bioskop? Mungkin tidak ya. Atau mungkin nggak teman-teman dengar firman Tuhan ketika sedang di pub? Sepertinya sih tidak ya, tidak mungkin kita mendengar ini. Most likely, kemungkinan besar semua kita mendengarkan firman Tuhan, satu mungkin kayak begini ya, jadi kita ada care group. Yang kedua adalah ketika kita pergi ke gereja, ya, atau mungkin ke tempat-tempat ibadah, atau berkumpul, karena kita sekarang dalam kondisi COVID-19, mungkin kita berkumpul ke berbagai ibadah atau kegiatan keibadahannya. Jadi otomatis ketika Yesus berkata seperti ini berkata kepada orang-orang yang sebenarnya sama-sama mendengarkan firman Tuhan, seperti kita malam hari ini. Jadi Yesus itu mengatakan ini loh orang-orang, jadi ini enggak mengatakan sembarang orang, enggak. Jadi dia berbicara tentang orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi apa perbedaannya? Mereka memiliki sikap hati yang berbeda. Tanah yang mereka siapkan, tanah itu melambangkan hati. Ya, sikap hati yang diambil itu berbeda. Teman-teman, sikap hati itu tidak ada satupun yang bisa mengubah, kecuali orangnya yang punya hati dan dia meminta supaya Yesus mengubah hatinya. Kalau kita sebagai orang tidak meminta Yesus dan kuasa Roh Kudus untuk mengubah hati kita, itu tidak akan berubah karena itu sikap hati. Ya. Oke, saya lanjut sedikit lagi. 4 tanah ini menggambarkan orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Tadi saya sudah bicarakan, di mana mereka mendengarkan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Benih itu ditabur. Si penaburnya nggak memilih dia mau nabur di mana. Tetapi yang berbeda adalah tanah yang ditabur itu. Orang-orang yang mendengarkan itu dengan berbagai sikap hati. Teman-teman, ketika kita berkumpul sekarang di sini, kita punya sikap hati yang berbeda. Mungkin teman-teman sambil mendengarkan
Ada yang bilang yes, amin. Ada juga mungkin di hati kita bilang, masa sih? Ada juga mungkin kita bilang, iya tapi. Ya. Jadi sikap hati ini yang sebenarnya Yesus sedang bicarakan ketika dia berbicara tentang kisah penabur ini dan 4 jenis tanah ini. Ya. Teman-teman, semakin lanjut kita belajar ya. Teman-teman, mari kita buka di Roma 10 ayat 17. Tadi dikatakan bahwa kalau kita dengar tadi di ayat 23, saya balik sedikit ya. Tadi itu. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman. Teman-teman, sikap hati ini tidak akan pernah berubah kalau kita tidak ditaburi kalau kita tidak mendengar firman Tuhan. Itu pertama, first step-nya adalah mendengar firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Di dalam Roma, ini dikatakan ya, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tidak akan pernah timbul kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, pastinya. Ya, gimana kita mau tahu kalau kita nggak pernah dengar? Ya, itu makanya harus didengar. Dari pendengaran akan apa? Akan yang lain, jelas di sini disebutkan akan firman, ya, firman Kristus, firman Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi pendengaran itu akan muncul, ya, iman itu akan muncul dari pendengaran. Jadi kita tidak mungkin memperoleh iman kalau kita tidak mendengarkan. Dan kita tidak mungkin akan diselamatkan kalau kita tidak punya iman. Kita sudah belajar tentang itu. Ya, ini ayatnya kecil, sedikit gitu kata-katanya, tapi powerful sekali ya. Kita harus mengerti banget ini bagian ini. Lanjut ya teman-teman. Pertanyaan berikutnya adalah, tapi apakah mendengarkan firman Tuhan cukup? Ya, seperti tadi penabur itu. Ketika dia menaburkan benih itu, semua orang mendengarkan. Ya, benih itu tadi firman Tuhan, semua orang mendengarkan firman Tuhan, semua mendengarkan. Tapi pertanyaannya, ketika benih itu ditabur, apakah benih itu bertumbuh dengan subur? Jawabannya tidak. Apakah kita dengan hanya mendengarkan firman Tuhan itu sudah cukup? Oke, jawabannya adalah tidak. Oke, baik, teman-teman, kita lebih sedikit scrutinize ya, masuk lagi ke dalamnya, ya, masuk lagi sedikit lebih dalam lagi karena kita belajar firman Tuhan ya. Kita harus scrutinize ini sampai kayak keras gitu ya, ke dalam-dalamnya. Kita belajar tanah yang pertama, grup 1 ya, tanah yang pertama. Masih ingat ya, kondisi tanah yang pertama ya, yang di ayat 19, yaitu yang, jadi mereka ini mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti ya. Ini seperti seperti itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tidak mengerti, bukan tidak tahu. Beda ya. Tidak tahu dan tidak mengerti itu 2 hal yang berbeda. Mungkin kita tahu tapi kita nggak ngerti. Tapi biasanya kalau kita benar-benar tahu, kita pasti mau mengerti. Ya, kalau kita betul-betul fokuskan, kita punya discernment, itu biasanya kita akan mengerti. Oke, mengapa orang tidak mengerti? Teman-teman, kenapa sih kita tidak mengerti? Yang pertama, kenapa kita nggak mengerti firman Tuhan? Yang pertama, mungkin pembicaranya nggak ngerti apa yang dibicarakan. Atau mungkin pembicaranya tidak dilingkupi. Atau mungkin firman yang kita dengar itu tidak berkuasa. Ya? Atau mungkin kita memilih untuk tidak mengerti. Seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini. Tapi mari kita buka di dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15. Boleh saya minta tolong Sis Helen, boleh saya bacakan Matius 13 ayat 13 sampai 15. Saya kebetulan nggak tulis di bagian ini. Atau siapa aja yang bisa? Oh, Sis Helen bisa. Silakan Sis. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar,
mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Alright. Terima kasih Sehsalan. Ini sebenarnya tadi ayat yang kita sudah baca. Tidak mengerti. Mengapa orang tidak mengerti? Ya, itu tadi kita sudah bicara bahwa orang tidak mengerti itu karena mereka memilih tidak mengerti. Sikap hati, ya, sikap hati. Jadi teman-teman, semua orang mendengar firman Tuhan. Kita semua yang ada di sini kita mendengar firman Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita mengerti apa yang sedang kita dengarkan? Apakah betul-betul langsung mengerti? Jawabannya tidak. Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, mungkin kita akan bingung. Ya, ini maksudnya apa? Kenapa begitu? Dan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tetapi di ketidakmengertian kita itu, kita dengar. Lalu selanjutnya ketika kita mau mengerti, ada di situ gap. Bagaimana kita mengerti? Berarti ada satu fase lagi yang harus kita lakukan, yaitu adalah in depth, ya, mendalam lagi dengan apa yang kita dengarkan. Jadi ada bridging-nya, ada jembatannya untuk kita bisa mengerti. Jadi ketika kita dengar, kita tahu, kita mendengar, kita tahu. Begitu kita mau mengerti, kita harus melakukan sesuatu, belajar lagi, ya. Oke. Ini di ayat. Ini saya ulang sedikit lagi ya teman-teman, di Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi setiap kita yang mendengar firman Tuhan, sebenarnya Yesus atau firman itu mengajarkan kepada kita tentang rahasia kerajaan surga. Tetapi orang-orang ini tidak. Orang-orang siapa yang Yesus sedang bicarakan? Orang-orang yang mendengar tetapi mereka tidak mendengar. Kenapa? Karena mereka memilih tidak mendengar. Kenapa mereka memilih tidak mendengar? Karena mereka membuat sikap hati mereka seperti itu. Ya, jadi Yesus sebenarnya mau ngomongin itu, gitu ya. Tapi kita lanjut di ayat 12, karena siapa yang mempunyai kepada ini tadi kita sudah dengarkan lagi ya. Jadi Yesus ini seperti kayak, kok nggak fair ya? Ini tadi yang saya bilang, kok nggak fair ya Yesus ini? Kok sudah orang punya masih dikasih berkelimpahan, tapi orang nggak punya itu malah diambil daripadanya. Apa yang mereka punya? Yaitu pengetahuan, knowledge. Jadi kalau dalam bahasa Alkitab, knowledge itu melambangkan wisdom. Ya, pengetahuan. Jadi orang-orang yang tidak punya pengetahuan, maka mereka tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan. Pengetahuan akan apa? Teman-teman, ini bukan pengetahuan duniawi, tapi pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka seberapa pesat pun perkembangan dunia, kita tidak akan bisa terombang-ambing sebenarnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, tetapi Yesus saya lanjutkan di sini, ini tadi ayat 15, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tapi demikian pun teman-teman, Yesus kita Allah yang besar itu, walaupun dia tahu orang-orang ini degil hatinya, tebal telinganya, hati bangsa ini nggak mau, sepertinya matanya mereka itu tertutup, tapi Tuhan Yesus katakan apa? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Teman-teman, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, Yesus itu seakan-akan walaupun kedegilan hatimu seperti itu, sebenarnya kalau kamu mau berbalik ya, memperbaiki sikap hatimu, aku bisa menyembuhkan. Yesus ngomongin begitu ya. Itulah baiknya Allah kita itu ya. Tetap diberikan kasih karunia itu ya. Tetapi pertanyaannya sikap hati yang mana yang kita punya ya. Oke,
Lanjut ya, teman-teman. Teman-teman, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama adalah tidak tahu yang benar dan tidak melakukan. Jadi kalau kita nggak tahu ya kita nggak melakukan, ya biasanya sih kita ya memang dia nggak tahu ya. Biasanya kalau murid-murid saya di kelas misalkan nggak bisa makan di kelas, tapi misalkan ada anak yang makan tapi belum tahu kalau ada peraturan itu, ya saya biasanya oke, tapi next time nggak boleh makan ya, misalkan contoh begitu. Tapi dia udah tahu yang benar dan tidak melakukan, ini paling sebenarnya paling jahat ya. Jadi udah tahu benar tapi tidak melakukan. Ini ngeri ya teman-teman. Pernah nggak teman-teman melihat orang-orang seperti ini? Saya sering. Ya, udah tahu tapi nggak mau melakukan. Sudah tahu yang benar tapi tidak melakukan. Which one? Ya, yang mana kita? Saya yakin kita udah tahu. Tapi pertanyaannya kita melakukan atau enggak? Sikap hati mana yang kita pilih ya? Oke, grup 2. Grup 2 itu adalah, masih ingat grup 2 tadi? Apa grup 2? Tanah yang mana yang grup 2? Tanah yang berbatu ya, teman-teman. Tanah yang berbatu ini adalah ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Teman-teman tahu nggak ini tumbuhan apa? Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Kelihatan jelas nggak ya? Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ini biasanya tumbuh di dekat laut. Bakau. Apa? Pohon bakau. Pohon bakau. Mangrove ya, thank you Bro Hanafi. Mangrove ya, biasanya dia itu ada di pinggir-pinggir apa namanya laut ya, untuk menahan abrasi gitu ya. Dan biasanya teman-teman pernah nggak lihat ini? Saya dulu lama di Makassar dan tempat di mana perumahan saya berada itu laut sebenarnya, laut yang diuruk gitu ya. Salah satu tanaman yang paling susah diambil adalah ini, tanaman mangrove ini, karena ternyata dia punya akar itu betul-betul dalam, sampai dalam sekali, sampai itu susah ditarik dan dia bisa numbuh lagi dan numbuh lagi. Teman-teman, ketika Yesus mengatakan tidak berakar, teman-teman pernah nggak lihat tanaman yang tidak berakar? Biasanya dia cepat tumbuh ya, begitu datang angin dia langsung rubuh. Kalau dia tidak berakar biasanya dia cepat tumbuh tapi tidak mendalam ke bawah. Dan biasanya kalau suasana atau cuaca berubah, dia langsung cepat mati atau misalkan bunganya layu dan sebagainya. Tapi kalau dia berakar dalam, dia bisa betul-betul bertahan survive. Ya, teman-teman, kita juga ada beberapa, kita ada orang, atau kita mungkin, saya juga ya, mungkin juga ada di stage ini, di grup 2 ya, kita tidak berakar di dalam Kristus. Oke? Baik, saya minta teman-teman boleh Sis Amel buka dalam Kolose 2 ayat 6-7. Bro Hanafi boleh minta tolong Efesus 3 ayat 17. Mohon dibacakan teman-teman. Efesus 3 ayat 17 ya? Ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ya, Sis Amel. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Terima kasih. Jadi kita tahu berakar itu artinya tinggal di dalam Yesus Kristus. Ya. Efesus 3 ayat 7, Bro Hanafi, boleh bacain, Bro? Efesus 3 ayat 17 ya? Iya, betul sekali, Bro. 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Alright, terima kasih. Tinggal di dalam Kristus, berakar, ya, berakar, ya. Lalu mengasihi. Ya, jadi sebenarnya ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa mengasihi. Kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus, kasih kita itu seperti tanaman itu yang nggak berakar. Jadi kayak tumbuh gitu aja, tapi sedikit kita nggak berakar, bener-bener tinggal, stay di situ, ya, tinggal dan diam. Ya. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Oke, ini tadi teman-teman sudah baca. Oke, baik. Oke, nah. Oke, baik. Ini tadi
Baik, teman-teman, ini tadi di ayat 23 saya sudah mengatakan ini adalah satu kesimpulan yang ditaburkan. Jadi ini adalah kondisi, ya, kondisi tanah yang keempat. Tanah yang keempat itu adalah tanah yang betul-betul subur, dan mereka ini dikatakan mendengar firman Tuhan dan mengerti. Setelah mereka mendengar dan mengerti, mereka bisa berbuah. Teman-teman, tadi tanaman-tanaman yang di pinggir jalan, yang di bebatuan, yang ada di di semak berduri, itu mereka jangankan berbuah, numbuh aja enggak gitu. Atau ada yang numbuh tapi sebentar saja, tidak lama gitu ya. Pertanyaannya adalah mendengar firman dan mengerti. Apa sih artinya mendengar dan mengerti ini? Kita kita mendengar firman Tuhan, itu kita bisa dengerin aja dari mana aja medianya. Tetapi untuk kita mengerti ada repetition di situ, ada pengulangan. Teman-teman tidak mungkin mengerti satu hal. Misalkan teman-teman nyetir mobil, nggak mungkin mengerti dalam sekali waktu. Tapi ada pengulangan. Itu makanya ketika kita mendengar firman Tuhan, nggak cukup sekali belajar, berulang-ulang. Maka kita bisa stay di situ. Ya kayak anak-anak jalan gitu ya, dia belajar jalan itu diulang lagi. Atau kayak teman-teman belajar bawa mobil ya, biasanya kita berkali-kali ya, mana remnya, gasnya mana, gimana kalau, jadi diarahkan gitu ya, mengerti. Ketika kita mau mengerti itu berarti kita harus berulang-ulang sampai kita betul-betul mengerti. Jadi ada kondisi di mana repetition di situ. Jadi belajar firman Tuhan, menyiapkan hati yang baik itu nggak instan teman-teman, tapi itu butuh pengulangan. Itu makanya teman-teman itu kita belajar firman Tuhan bukan hanya malam Rabu dan Kamis saja ya, tapi every moment and every day ya kita belajar firman Tuhan ya, supaya kita bisa stay. Kalau nggak bisa stay, kita nggak bisa diam dan kita tidak akan berakar. Oke. Jadi ini tahapannya tadi saya simpulkan. Mendengar, ya kita dengar dulu, mengetahui, lalu discernment. Ini discernment itu lebih tinggi lagi. Saya bahasa Indonesianya agak sulit ya. Saya coba cari bahasa. Jadi discernment itu kayak kalau kita udah tahu, kita dengar, kita tahu, kita jadi bisa membedakan gitu, mana biru, mana merah. Jadi kita bisa membedakan. Lalu kita bisa insight. Jadi kalau saya tahu mana biru itu cocoknya dengan ini. Putih itu cocoknya dengan ini. Jadi kita dapat insight yang baru. Setelah kita dapat insight yang baru, kita baru memiliki pengertian, ya, dan kita memiliki wisdom, kebijakan. Jadi itu hal yang sebenarnya ketika kita mendengar, tahu, baru kita discernment, dan kita dapat insight dan pengertian, dan setelah itu baru wisdom. Dan ingat, wisdom itu hanya ada ketika kita punya knowledge, pengertian yang benar. Di dalam apa? Pengertian yang benar itu didapat dari mana? Dari pengulangan. Ya, ada pengulangan tadi. Baik. Oke, sedikit lagi. 2 slide lagi saya akan selesai teman-teman ya. Sabar. Grup 3 ya. Grup 3 ini adalah, masih ingat teman-teman, grup 3 tanah yang mana tadi? Grup 3? Semak berduri. Hah? Semak berduri. Yes, mantap Jaya. Thank you, Sis Dita. Jadi ini adalah orang yang ditaburkan, benihnya jatuh di tanah. Oh sorry. Okay, I think I missed something here. Okay, so ini sebenarnya harusnya grup 4 ya. Sorry, saya grup 3 tadi kita mendengarkan. Maaf teman-teman, saya kayaknya salah copy. Saya jelasin aja. Grup 3 itu adalah yang tumbuh. Jadi benih itu tumbuh di antara semak berduri. Kita tahu tadi semak berduri itu apa. Jadi teman-teman, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada sikap hati gitu ya. Biasanya ini karena kita mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami yang namanya kepahitan. Teman-teman pernah nggak dengar orang namanya bilang, saya kepahitan sama pendeta itu, saya kepahitan dengan pacar saya kepahitan dengan istri saya kepahitan.
dan kita terhimpit dengan kepahitan itu, sehingga kita tidak bisa menjadi tanah yang subur karena kita skeptis dengan banyak hal. Ya, pernah nggak teman-teman seperti itu? Dan itu kepahitan itu kalau kita tidak tinggal dan diam di dalam Kristus itu tidak akan sembuh. Teman-teman mau ketemu siapapun, saya sering ketemu orang yang bermasalah dengan kepahitan, konseling dengan mereka berbulan-bulan, bahkan tahun, tapi sembuh nggak? Jawabannya enggak. Selama dia tidak mau belajar firman Tuhan, dia tidak akan pernah sembuh. Ya, itu yang saya temukan. Baik, grup keempat adalah yang jatuh di tanah yang baik. Ya, orang yang mendengar firman, ini yang paling bagus teman-teman, menyimpan di dalam hati. Teman-teman, kalau teman-teman punya HP, disimpan itu bukan gini ya, maksudnya di sini kalau teman-teman pergi ke bahasanya, disimpan itu bukan dapat terus disimpan di bawah tanah gitu, terus nggak dilihat-lihat lagi, beda. Tapi disimpan di sini kayak teman-teman dapat punya HP baru, masih baru gitu ya, disimpan baik-baik gitu ya, jangan sampai jatuh, sampai dikasih apa gitu, dilihat mana sih yang bagus gitu ya. Jadi disimpan itu bukan berarti diasingkan terus nggak dilihat-lihat. Disimpan itu artinya dapat kita terima, kita perhatikan dengan baik, kita buat dia sesuai dengan fungsinya, dan kita betul-betul menggunakan sesuai dengan fungsinya. Jadi itu menyimpan ya. Jadi ada kontinuitasnya, ada sesuatu yang bersambung dilakukan, dan itulah membutuhkan ketekunan. Jadi teman-teman, orang-orang yang ada di tanah yang keempat ini adalah orang-orang yang persisten, tekun, ya. Relasinya itu tekun. Teman-teman kalau punya pacar, LDR gitu ya, kalau cuman teleponan sekali dalam sebulan itu ketemu aslinya tuh kok gini ya, kok gitu ya, kok gini. Karena nggak ada hubungan yang betul-betul intens gitu ya. Jadi ketekunan itu sebenarnya ada intensitas, kontinuitasnya gitu ya. Jadi itu ada orang-orang yang ada di tanah yang baik. Baik, kesimpulannya teman-teman, saya udah kebanyakan ngomong. Boleh satu orang membaca di 1 Yohanes 3 ayat 9, boleh Sis Tita bacakan 1 Yohanes 3 ayat 9. Maaf ya Sis Tita, saya todong terus karena dirimu yang kelihatan di depan saya. Dia senyum-senyum dia. That's okay. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Terima kasih. Teman-teman, kita tahu benih itu adalah firman Tuhan. Ketika dia jatuh di hati kita, pertanyaannya adalah, we keep it or not? Ya. Dan ingat teman-teman, walaupun sudah ditaburkan ditaburkan benih itu, kalau kita tidak continue, ya, tidak punya ketekunan, maka itu sia-sia sebenarnya. Tetapi begitu benih itu ada di hati kita dan kita simpan, kita tidak bisa against God, kita tidak bisa melakukan hal lain. Karena kita kayak, aduh Tuhan bener nggak sih saya ini? Jadi itu kayak ada warning kita, ya. Baik, thank you Sis Tita. Oke. Teman-teman tadi kita sudah belajar, oke, tanah yang pertama, oke. Grup yang pertama yaitu adalah tanah yang di pinggir jalan, adalah orang-orang ini, grup yang pertama. Grup yang kedua adalah grup yang tumbuhnya di bebatuan, oke. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah tanah yang subur, ya. Baik. Teman-teman, kalau kita baca di dalam Psalmen 26 atau apa ini Psalmen bahasa Indonesianya teman-teman? Mazmur. Oh, Mazmur, my God. Maaf teman-teman. Mazmur 26 ayat 2. Test me, Lord, and try me. Examine my heart and my mind. Teman-teman, ini adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan di dalam hati kita setiap hari. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah kita, do we really listen to the word of God, atau kita sebenarnya nggak listen? Kita mungkin mendengar, tapi kita tidak mengerti.
untuk mendengar dan mengerti kita butuh ketekunan untuk belajar firman Tuhan. Ketika di dalam Mazmur ini dituliskan bahwa lihat Tuhan ya, test me Tuhan, periksa hati saya, selidiki aku Tuhan ya, lihat hati saya, periksa pemikiran saya, apakah saya betul-betul stay di dalam Tuhan atau tidak. Kondisi hati mana yang teman-teman punya? Kondisi hati yang pertama, kondisi hati yang kedua, kondisi hati yang ketiga, atau kondisi hati yang keempat? Jawabannya teman-teman yang tahu sendiri. Tetapi teman-teman yang mau saya sampaikan pada hari ini, ketika teman-teman Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus mau berkata satu hal. Kondisi tanah apapun yang kita miliki sekarang, Yesus belum menutup pintu, ya. Jadi ketika dia memberikan ini, berarti dia ingin kita berubah, mengubah kondisi sikap hati, ya, sikap hati kita. Seperti Raja Daud, siapa yang nggak kenal Raja Daud ya? Begitu banyak dosa yang dilakukan. Tapi ketika dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kepada dia saya berkenan, itu ya. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan firman ini. Pertanyaannya adalah sikap hati mana yang kita punya? Teman-teman, saya tahu mungkin ada satu dua hal tadi saya agak miss. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, teman-teman belajar lagi di rumah, baca kembali. Nanti kalau teman-teman miss something, boleh bertanya juga. Apapun kita bisa ditanya. Nanti juga di breakout room boleh ditanyakan kembali. Saya titip satu pertanyaan ketika teman-teman di breakout room adalah, jawab ya teman-teman. Begitu lama teman-teman mengenal firman, sudah mendengar firman Tuhan. Sikap hati mana yang teman-teman ada sekarang? Di mana teman-teman sedang berada? Kalau teman-teman sudah tahu di mana berada, cepat-cepat balik. Ya, baik, itulah firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa semoga firman Tuhan betul-betul tumbuh di tanah yang subur. Dan hati kita adalah tanah yang subur. Amin, teman-teman.